Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 10 cabang qauluhu was-su'batu tsaminatu wal isyruna an-nabatu fi maha as-subatu fi muharabatil a'da wa adamil firar minha. Bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batu utawi cawangan, was-su'batu utawi cawangani iman as-saminatu kang nomor 8, as-saminatu kang nomor 8 apa su'bah, kang nomor 8 apa su'bah, wal isruna lan 20, wal isruna lan 20 iku as-sabatu, iku as-sabatu netepi, iku as-sabatu netepi fi muharabatil a'da'i ing dalem merangi piro-piro musuh, fi muharabatil a'da'i ing dalem merangi piro-piro musuh, wa adamil firari wa adamul firari lan ora anani lumayu, lan ora anani lumayu fi minha sangking a'da, minha sangking a'da. Qala dawuh sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala, qala dawuh sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbatu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ing dawuh ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina he wong akeh, ya ayyuhalladzina he wong akeh, silai alladzin amanu kang podo iman sapa alladzina, amanu kang podo iman sapa alladzina idza laqitum ari kalani tetemu sira kabeh, idza laqitum ari kalani tetemu sira kabeh fi'atan ing pantani musuh, fi'atan ing pantani musuh kelompok musuh, fasbatu muka netepono sira kabeh, fasbatu muka netepono sira kabeh, wadhkuru lan elingu sira kabeh, wadhkuru lan elingu sira kabeh Allah ing Allah kathiron kelawan eling kang akeh, kathiron kelawan eling kang akeh, la'allakum menawa sira kabeh, la'allakum menawa sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sira kabeh, iku tuflihuna padha bejo sira kabeh, ai idza harabtum tegese ari kalani merangi sira kabeh, tegese ari kalani merangi sira kabeh, jama'atan ing golongan sifate jamaah, kafiratan kang kafir sapa jamaah, kang kafir sapa jamaah, fasbatu muka netepono sira kabeh, muka netepono sira kabeh, likitalihim maring merangi jamaah, liqitalihim maring merangi jamaah, walatan hazamu lan ojo lumayu sira kabeh,
wala tanhazamulan ojo lumayu sira kabeh wadhkuru lan elingo sira kabeh Allah ing Allah wa kambaruhu lan padha ngagungno sira kabeh ing Allah wa kambaruhu lan padha ngagungno sira kabeh ing Allah halal kitani ing dalem waktune perang ing dalem nalika waktune perang likai tafuzu drapun merkole sira kabeh likai tafuzu drapun merkole sira kabeh bimuradikum kelawan barang kang den karepaken sira kabeh bimuradikum kelawan barang kang den karepaken sira kabeh bayani muradikum minan nusri saking pitulung wasawabilan ganjaran bismillahirrahmanirrahim was-su'batu saminatu wal ishruna as-sabatu fi muharabatil a'da' وعدمul فرار منها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Di cabangannya iman yang nomor 28 adalah memerangi, menetapi memerang di dalam memerangi musuh, di dalam memerangi orang-orang kafir dan jangan sampai melarikan diri. Ini ketika orang-orang, jadi bila mana ada peperangan antara orang kafir dan orang Islam, jangan sampai melarikan diri, hadapi mereka dengan permohonan kepada Allah, mohon kepada Allah atas pertolongannya. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, kita ditindas oleh orang kafir, sebagai orang Islam harus bersatu. Jangan justru kita itu menolong orang-orang kafir. Salah, yang jelas salah besar. Kita sebagai orang Islam harus tolong menolong. Ta'awanu wa ta'awanu. Firman Allah bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana firman Allah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu lan podo tulung tinulungu sira kabeh alal birri ing ngatasé ketakwaan, alal birri ing ngatasé kebagusan, wa taqwa lan ketakwaan. Wala ta'awanu lan ojo tulung pinulung sira kabeh alal ismi wal udwan ing ngatasé dosa wal udwani lan permusuhan. Jadi kita sebagai orang Islam harus bersatu di dalam menolong orang-orang Islam saudara kita. Jadi ketika ada saudara kita yang ditindas, bagaimana kita sebagai orang Islam? Ya ingat firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu. Nah, jangan dibalik. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal ismi alal birri wat taqwa. Lah ini kalau firman Allah sudah diputar balikkan, seharusnya kita itu menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan jangan menolong dalam masalah urusan dosa. Justru menolong masalah dosa, perkara yang tidak seperti orang Islam diperangi. Kita sebagai orang Islam ikut memerangi, ikut memfitnah. Itu sama dengan membalikkan firman Allah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sini. Ini sudah jelas. Jadi di dalam memerangi agama orang-orang kafir, kita itu harus penuh dengan semangat
jangan mundur selangkah pun. Dan jangan sampai apalagi sampai melarikan diri. Itu sungguh tidak pantas bagi orang Islam. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbatu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ketika kita itu bertemu dengan sekelompok musuh, maka tetaplah. Ini gimana? Jangan mundur dan ingatlah kepada Allah. Jadi di dalam peperangan kita harus ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada zaman saya seperti itu, setiap ketika peperangan mesti banyak mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun. Dengan adanya kita itu menghadapi musuh, tidak pernah takut, tidak pernah mundur selangkah, dan selalu ingat akan pertolongannya Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Ai idza harabtum jama'atan kafirah fasbatu liqitalihim wala tanhazamu wadhkurullaha wa kabbaru halal qital likai tafuzu bimuradikum minan nusri wassawab. Jadi maksudnya firman Allah tadi sudah jelas. Ketika kita memerangi orang-orang kafir, harus tetap penuh semangat untuk memerangi mereka. Dan jangan jangan melarikan diri. Tapi ingatlah kepada Allah, kumandangkan takbir ketika peperangan. Insya Allah ditafsir tujuan apa? Agar kita itu mendapat pertolongan dari Allah, kita itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang sekarang orang-orang Israel menindas orang-orang Palestina. Nah, kalau orang negara Islamnya menolong orang Bani Israel, ya itu ya jelas salah. Ya sama tadi itu, tidak ingat firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita harus bersatu. Kalau orang-orang Islamnya bersatu, tidak mungkin kita sebagai orang Islam akan dikalahkan. Tidak mungkin Islam itu, makanya kalau Islam bisa hancur kapan? Ketika orang Islamnya sendiri yang menghancurkan. Negara Islam akan hancur kalau negara Islam yang lainnya ikut membantu. Jadi sih, Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'batu utawi cawangan atau cabangannya iman. At-tasi'atu kang nomor 9 wal isruna lan 20. At-tasi'atu kang nomor 9 wal isruna lan 20 iku ada'u khumusil ghanimati. Iku ada'u khumusil ghanimati nyerahaken ing 1/5 pondo jarahan. Nyerahaken ing 1/5 pondo jarahan ilal imami maring imam auna ibihi utawa gantini imam. Tujuannya liyufarriqahu drapun bagi sapa imam ing khumusil ghanimah. Drapun bagi sapa imam ing khumusil ghanimah. Wa yabda'a lan yento lan drapun ngawiti sapa imam wujuban ing barang kang wajib minal ghanimati saking pondo jarahan. Mendahulukan wajib bisalbi kelawan dedel lil qatili kaduwe wong kang perang al muslimi kang Islam sapa qatil. Sumayuh masuk mukonuli den poro limu opo baqiha kekerini ghanimah
kekereni ghanima fa arba'atu akhmasihi muka utawi papat poro limani bakiha iku liman katueni wong Sulaiman hadara kang hadir sapa man al waqa'ata ing peperangan biniyatil kita kelawan niat perang wa illam yuqatil senajan ora peperangan sapa man wadil juyusi lan katue piro-piro lan katue prajurit wa illam tashhadha senajan ora nekani sapa juyusi ing waqa'ah lirrohili iku kadue wong kang lumaku sikil sahmun utawi sambagian walil farisilan iku kadue wong kang nunggang jaran sahmani utawi rong bagian wal khumusu utawi saperlimu al baki kang keri opo khumusu iku yukhmasu ten poro limu opo al khumus sahmun utawi kang sak bagian iku li solihil muslimina katue wong kang baguse piro-piro wong Islam katue kang gawe kebagusane wong piro-piro wong Islam seperti kasadis suhuri koyo mbuntoni piro-piro petuguran wa imaratil husuni lan dandani piro-piro benteng summa arza kil kudotih mukonuli kanggo piro-piro rizkini kodi mukonuli piro-piro rizkini piro-piro kodi wal ulama ilan piro-piro wong alim wal a'immati lan piro-piro imam wal muadzinina lan piro-piro wong kang adzan wasahmun utawi sak bagian iku lidzawil qurba kate wong kang duweni sifat parek maring nabi iku lidzawil qurba katuwe wong kang duweni sifat parek maring nabi wahum utawi dzawil qurba iku banu hasimin bani hasim anak turuni Kiai Hasim wa banul Muttalibilan anak turuni Kiai Muttalib lidzakari iku katuwe wong lanang misbahadzil unsayaini utawi padani bagiani waton loro wasahmun utawi sak bagian iku lil yatama katuwe piro-piro anak yatim wasahmun utawi sak bagian iku lil masakini katuwe piro-piro wong miskin wal fuqara'i lan piro-piro wong kafir wasahmun utawi sak bagian iku libnis sabili katuwe ibnu sabil. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu tasi'atu wal isyruna ada'u khumusil ghanimah ilal imam aw naibihi likay yufarraqu wa yabda'ah wujuban minal ghanimah bisalbi lil qatil muslim summa yukhammasu baqiha fa arba'atu akhmasi
liman hadarul waq'ah biniyatil qital wa illam yuqatil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cabangan iman yang nomor 29 adalah menyerahkan niki 1/5 harta rampasan perang. Jadi di dalam peperangan ketika mendapatkan harta rampasan dari orang-orang kafir itu supaya diserahkan kepada imam. Jadi 1/5-nya diserahkan kepada imam atau penggantinya. Tujuannya apa? Liyufarriqahu, agar supaya dengan imam itu dibagi. Jadi harta rampasan, hasil rampasan peperangan itu bisa dibagi. Dan imam itu bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi harta warisan kewajibannya gimana? Ya harus dipisahkan, ini buat ini buat ini. Jadi bisalbi dan deden itu dibagi. Lil qatil muslim yuhammasu. Jadi pertama seperti bagi orang ini buat orang-orang yang perang, orang Islam yang perang. Kemudian sisa dari 1/5, jadi harta rampasan perang diambil dulu 1/5 diserahkan kepada imam. Setelah itu sisanya 4/5-nya. 4/5-nya itu diberikan kepada orang-orang yang niat untuk ikut perang sekalipun tidak ikut peperangan. 4/5. Kemudian dan juga bagi prajurit, bagi prajurit perang sekalipun prajurit itu tidak diikut sertakan. Wa illam nashhadaha, jadi sekalipun tidak datang dalam perang tapi itu prajurit. Jadi juga bagi prajurit perang juga harus dapat bagian sekalipun tidak ikut dalam peperangannya. Nah sekarang ini dibagi nanti 5. Sebagian lirrajili, jadi sebagian dibuat orang perang yang berjalan kaki, yang perang menggunakan kendaraan seperti kalau dulu itu kuda, kalau sekarang tank. Nah itu dapat berapa? 2 bagian. 2 bagian. Kalau yang jalan kaki 1 bagian, kalau yang naik kendaraan 2 bagian. 1/5 wal khums al-baqi. Nah sekarang sisa dari 1/5-nya itu juga sisanya 1/5. Sisa 1/5 yang terakhir itu juga dibagi 5. Dibagi 5, bagi 5 ya ini. 1/5 sisanya dari 1/5 dibagi 5. 1 diberikan kepada kebaikan orang Islam, seperti berarti kebutuhan di dalam agama Islam. Seperti apa? Seperti untuk menutup, berarti membuat pertahanan. Sama dengan niki pada masalah pos keamanan. Jadi di dalam ini membangun pos keamanan dan juga memperbaiki benteng. Kemudian diberikan kepada pemimpin, kepada ulama, kepada imam, kepada orang-orang yang adzan. Ini pun diberi semua. Oh ini diberikan kepada kodinya, diberikan kepada ulama, kepada pemimpinnya, kepada orang yang adzan dalam masjid. Sebagian lagi bagi 5, 2. Sebagian lagi diberikan kepada Bani Hashim, diberikan kepada kerabat Nabi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sedangkan orang laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Itu 5. 1/5 dibagi 5 sudah 2 bagian. 1/5 sebagian lagi diberikan buat anak yatim, sudah 3 bagian.
sebagian lagi dibuat orang Islam, orang miskin, dan sebagian lagi diberikan kepada Ibnu Sabil, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Di sini jadi kan seperlima sisanya, sisa seperlimanya itu dibagi 5. Dibagi 5 buat kebaikan orang Islam, seperti buat pos penjagaan, memperbaiki benteng, kemudian diserahkan kepada qadi, ulama, pemimpin orang yang adzan. Kemudian sebagiannya lagi ini sudah yang kedua, 2 bagian lagi. Yang kedua diberikan kepada keluarga Nabi, Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Yang laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Yang ketiga, bagian yang ketiga diserahkan kepada anak yatim. Orang yang tidak mempunyai adat nih, ya belum balik nih. Bagian yang keempat diberikan kepada fakir, kepada orang-orang fakir. Sedangkan bagian yang kelima diserahkan kepada orang yang melakukan perjalanan. Sini masalah, jadi hasil rampasan perang, hasil harta rampasan perang itu juga harus dibagi. Itu di dalam hukum Islam. Kalau memang ini negara Islam, ya seperti itu pembagiannya. Kalau tidak dibagi itu namanya korupsi. Jadi semua dapat bagian dari harta warisan. Makanya ketika Rasulullah mengadakan perang Uhud, Rasulullah kan sudah berulang kali meminta kepada prajurit bagian memanah tidak boleh turun dari gunung Uhud apapun yang terjadi. Tapi takdir berkata lain. Takdir berkata lain, melihat orang-orang Islam selain pemanah yang ada di gunung berebut untuk mendapatkan harta rampasan, turun gunung untuk mengambil juga, padahal kan nanti hasilnya itu dibagi. Nah ini namanya takdir. Dengan adanya melanggar perintah Rasulullah, kekalahan orang Islam akhirnya mengalami kekalahan dan terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Ini dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mohon maaf karena kami belum bisa tepat waktu. Karena kami itu masih dalam pelaksanaan ujian akhirus sanah. Jadi kami benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Entah nanti ini setelah itu urusan masalah haflah Mas ya. Tapi kemungkinan setelah ujian kami bisa aktif kembali seperti semula, yakni kalau malam bisa jam 9:04, kalau siang bisa tepat jam 10 kembali. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.